Dari dulu aku tuh passionnya bisnis. Ya. Jadi dokter, tapi passionnya bisnis. Intinya itu pengen istriku terkenal. Jadi istrinya? Iya. Malah kepengen ngorbitin istri? Gue ngomong dengan istri gue kayak gitu. Gue gak pede jadi dokter skincare. Karena gue gak pede dari dokter estetik. Karena gue bilang, gue tuh jelek. Gue bilang, tugas gue adalah gue sekolahin anak gue setinggi dan sebagus mungkin. Ternyata cowok di sebelah saya ini seorang lanang Plembang, teman istri saya, Dr. Richard Lee. Iya. Palembang Nian. Dong Plembang Nian. Oke, Dr. Richard, kayaknya jarang ya aku lihat dokter ini jadi tamu podcast. Aku deg-degan sumpah. Kenapa emang? Seorang Dr. Richard ini itu namanya sering FYP. Sering banget kemudian nongol di apa namanya kalau kita buka TikTok tuh Dr. Richard. Amin. Ya. In good side and bad side ya ceritanya ya, berbagai jenis ya gitu ya. Tapi awalnya dulu deh sebelum masuk ke situ, dulunya memang udah punya proyeksi mau jadi seseorang yang apa, jadi topik pembicaraan nggak sih? Terkenal? Enggak lah, aku nggak pernah mimpi jadi orang terkenal. Dari dulu aku tuh passionnya bisnis. Ya. Jadi dokter, tapi passionnya bisnis. Intinya itu pengen istriku terkenal. Jadi istrinya? Iya. Malah kepengen ngorbitin istri? Gue itu tahu diri, gue tuh jelek. Yang bener rasanya begitu. Jadi dokter skincare tapi ngomongnya begitu. Nah, gue ngomong dengan istri gue kayak gitu. Gue gak pede jadi dokter skincare. Karena gue gak pede dari dokter estetik. Karena gue bilang, gue tuh jelek. Gue bilang, gue tuh gak ada dari sekolah. Gue dari SD sampai kuliah. Gue bilang, gak pernah ada satupun cewek ngomong gue tuh ganteng. Jadi kayak gue gak pernah, kalau ada yang ngomongin gue jelek, gue apa ya, kamera wartawan ataupun apapun, gue gak pernah ambil hati. Karena memang dari dulu gak ada yang puji gue ganteng. Dan gue bisa jadi posisi gue seperti ini bukan karena gue penampilan gue bagus, bukan karena gue ganteng, tapi karena gue punya prestasi yang lain kayak gitu ya. Jadi gue memang malu, gue bilang dengan istri gue gak mau jadi dokter estetik karena gue gak pede, gue bilang. Dan gue ngerasa dia itu cantik. Dan semua orang juga pasti tahu bahwa dia itu cantik. Gue pengen dia terkenal, gue bawain TV pada waktu itu, SCTV, gue bawain TV-TV. Cuma dia ini gak pintar ngomong, bini gue ini. Masih jadi agak pemalu. Sampai sekarang juga masih kayak gitu kan. Itu istri yang baik tuh. Dia kan ngomongnya kalem kayak gitu. Public speakingnya juga nggak begitu lancar lah kita ngomongnya. Pada waktu itu dia ngomong itu terus gue tuh kesel, gue ambil mic itu kan, gue aja ngomong kayak gitu. Nah gara-gara itu mic itu kayak nggak bisa lepas dari gue sekarang. Gara-gara itu sih sebenarnya. Iya. Ya ampun. Tapi semangat itulah Jamil. Udah yakin bahwa nanti akan ngorbitin istri saat itu. Yakin, karena siapa lagi yang bisa diorbitin kalau bukan istri ya. Kita kan tahu bahwa dunia entertainment itu adalah dunia visual ya. Bahwa audio dan visual ya. Tapi visual yang diutamakan di awal tariknya ya. Dan masukin dia, tapi ternyata orang juga butuh sesuatu hal, something new ya. Dan pada waktu itu kan aku menawarkan sesuatu hal yang baru. Makanya aku mungkin naiknya dari situ pertama kali. Jujur sih waktu dibilang bahwa satu sekolah sama istri nih, kemudian waktu itu ketemu di acara kondangan kita ya. Iya, gitu. Di acara ulang tahunnya Bunda Shanti. Kemudian bilang, iya ternyata Richard itu satu sekolah sama aku, gitu kan. Kamu dulu gimana waktu sekolah? Aku nggak tahu dia yang mana. Saya tak terlihat Pak. Saya tak terlihat. Kayak Casper gitu ya. Iya. Cupu, kubu, jelek. Cuma gue menang Olimpiade Matematika. Cuma itu doang. Oh tapi bawa harum sekolah dong. Cuma itu doang. Sisanya nggak ada yang menarik tentang aku. Beda dengan istrimu yang kembang sekolah dia. Dulu berarti kalau misalnya lagi di zaman itu, kembali ke era itu, kalian ini nggak saling mengenal? Gue tahu dia pasti nggak tahu gue. Bahkan gue tadi ngomong sama dia, kalau misalnya dia kan salah satu yang paling cakep. Yang benar. Iya. Lu ngomong di depan orangnya nih. Iya. Nanti belagu lo di rumah. Enggak benar. Tapi berarti dulu Dr. Richard ini adalah circle anak-anak belajar. Anak-anak cupu. Waduh. Tapi itu kan berarti sebuah hal yang berbeda jauh dengan yang sekarang gitu kan. Ibaratnya dulu sepertinya memang lebih milih hidden. Sekarang udah jadi public personality saat itu. Nah itu diawali di tahun 2017 2018 ya kan. Kemudian awalnya bikin channel cuma buat hobi doang. Sama jualan. Enggak, gue ngomong dengan istri gue. Pada waktu itu kan gue pengen beli kamera dan bayar kameramen. Gue ngomong dengan istri gue masih ingat kalimatnya adalah kayak gini. Gue mau beli kamera, gue mau kameramen, anggap aja itu jajannya gue.
Dibanding cowok lain jajannya karaokean, gue bilang karaoke kayak TV dan lain sebagainya, gue bilang kasih ini untuk gue jajan gitu. Dan itu dikasih izin oleh istri pada waktu itu. Jadi bikin channel ngobrol monolog aja. Berapa dulu subscriber masih? Dari 0. Tapi video pertama aku yang nonton 10.000 itu sudah happy banget, sudah happy lah kayak gitu ya. Pelan-pelan bawain tentang skincare abal-abal sih, tentang skincare abal-abal. Viral tapi kena mental karena kayak diserang orang kayak gitu, kata orang iri, berhenti total sampai akhirnya ada orang lain yang duplikat apa yang gue kerjain, namanya Dr. Grant. Dia itu menduplikat apa yang gue kerjain, tapi dia lebih berani pada waktu itu. Nah, waktu dia duduk collab dengan gue, baru gue punya keberanian lagi untuk lebih berani lagi. Dan kebetulan gue punya modal mungkin ya, modal yang lebih baik dari Dr. Grant, sehingga gue bisa masukin ke lab benar-benar terkenal supaya aman di guenya secara hukum. Nah sekarang gini nih, untuk menjadi orang yang berada di depan media, ya kan ibaratnya gini, oke, kita dapat rezeki, dapat hujan nih rezeki, tapi ada becekannya juga dong. Kita harus terima becekannya itu. Wah, ini berkah nih hujan, tapi tetap jalan becek ya, kita harus terima juga. Dia di antara yang didapat ada juga hal yang harus kita terima. Nah, kadang-kadang jadi orang media ada popularitas yang baik, ada juga pasti kesempatan, ada yang muja, pasti ada yang nyela. Udah pasti, itu udah hukum alam gitu. Ya, di mana kalau ngomongin Dr. Richard itu di belakangnya memang banyak sesuatu yang agak kontroversial sama Dr. Richard, tapi tiba-tiba dia bounce lagi misalnya. Nah, itu pertama kali sempat viral dan kemudian dapat terima hujatan tuh tahun berapa? Pertama kali dapat hujat. Dari pertama bikin konten sudah dihujat. Hah? Ya, dari pertama kan tentang skincare. Review skincare abal-abal sudah dihujat ya. Dihujat iri, dihujat nggak pengen lihat orang lain sukses ya. Pokoknya macam-macam lah dihujat dari situ ya. Tapi kan itu dibuat dari hati yang tulus. Aku tuh berkaca pokoknya itu buat setulus-tulusnya aku pengen kasih edukasi kayak gitu punya. Jadi nggak ada masalah. Itu aja sudah dihujat sih. Jadi sudah tahan banting banget. Tapi yang paling parah di antara berbagai ini yang paling pas kapan? Yang paling nggak bisa hitung. Yang paling berat, yang paling serangannya paling besar itu? Banyak, tapi mungkin yang paling masif mungkin waktu akhir tahun 2024 kemarin kali ya. Yang tahun kemarin? Ya, akhir tahun 2024 kemarin itu yang cukup banyak lah. Yang cukup mukul untuk aku. Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Banyak sih pelajaran yang bisa diambil, tapi sebenarnya itu kan aku nggak tahu ya. Aduh, aku jawabnya susah lagi, takut viral gue jawab. Apa dong? Justru itu, memang biar viral aja jawabannya. Ya, waktu di akhir tahun 2024 kan pada waktu itu ada seorang sosok namanya dokter detektif kan, yang datang ya. Pada waktu itu sempat ada perseteruan. Ya intinya ada isu negatif lah tentang aku. Tapi aku benar-benar di situ yang aku udah rasain ya. Yang aku rasain benar-benar aku rasa biasa aja. Biasanya itu kalau misalnya aku dihujat itu kayak aku kesel, aku marah. Aku walaupun besoknya aku baik-baik saja, tapi aku tuh pasti ngedumel kayak gitu punya. Pengen ngebales. Pengen ngebales kayak gitu punya. Dan aku tuh cenderung itu pasti kalau lu katain gue mau katain balik. Pengen ngebales apa yang dia lakuin ke lu. Itu kan yang terjadi pada waktu kasus dengan Mbak KP ya, Kartika Putri ya. Waktu itu kan dia ngomong apa, gue keluar. Tapi benar-benar gue beruntung setelah 2 tahun gue belajar Islam. Itu yang benar-benar ngubah gue. Udah 2 tahun? Udah 2 tahun. Oh jadi bukan baru kemarin yang viral kemarin mualaf itu? Enggak, gue tuh sudah 2 tahun. Dan kalau ada yang ngomong, enggak, gue gak mungkin bohongin 2 ustadz. Ada Ustadz Dery Sulaiman, ada Ustadz Felix Xiao. Cuma memang aku ngomong dengan kedua ustadz tersebut bahwa aku tidak ingin mempublish ini. Kenapa aku nggak pengen publish? Karena aku tahu biasanya kalau orang publish kan pengen panggung, pengen pamor. Apalagi kalau public figure ya. Public figure announce itu pengennya cari panggung, cari kamera ya. Aku nggak pengen diingat di sana. Aku cukup diingat dengan edukasiku, aku cukup diingat dengan prestasiku. Aku pengen di situ aku diingat. Bukan karena mualaf. Iya, kayak gitu punya. Gue jadi ini nggak mau gue. Dan gue juga nggak penting, orang juga nggak tahu, nggak penting gue bilang. Yang penting ini kan adalah momenku dengan yang di atas, dengan Allah kan, kayak gitu kan. Biarkan aku belajar, cukup, nggak usah ada yang tahu, gue bilang. Dan itu aku murni mau belajar, gue bilang. Marco declare itu declare apa baru mualaf lagi? Karena terpaksa. Jadi
setelah pada waktu itu kita timbang dengan guruku juga, dengan Ustadz Terry, dengan Ustadz Felicia, kita juga bertukar pendapat kayak gitu punya kan. Mereka juga menyarankan untuk ada baiknya kamu juga mempublish, memberitahukan supaya ini nggak jadi fitnah bagi banyak orang. Karena kan di 2024 itu aku tuh difitnah kayak Dr. Richard itu mempermainkan dan kalau ada masalah nanti mualaf atau apa kayak gitu punya ya kan. Kalau kamu hujat aku sih nggak apa-apa, tapi kan jangan rusak agama yang indah ini. Pada waktu itu aku berpikir ya. Tapi aku juga nggak santai, tenang aja aku dengan guru-guruku diskusi. Akhirnya dia bilang announce, aku bilang aku perlu waktu karena ini bukan cuma tentang aku, ini tentang istri dan tentang orang tuaku. Aku bilang dan aku tidak ingin menyakitin siapapun. Kan kalau misalnya gue announce. Gue kan pasti menyakitin orang. Ya, internal malah ya kan. Menyakitin circle di dalam ya. Keluarga. Menyakitin orang-orang yang mungkin terdekat. Menyakiti guru-guruku yang lama, yang mungkin pernah ngajarin aku semuanya kayak gitu punya kan. Dan aku nggak pengen nyakitin mereka, aku bilang. Makanya lebih bagus tuh sebenarnya nggak usah dikasih tahu, tapi gue kan tetap beriman ya kayak gitu ya. Tapi kan ini suatu hal yang sudah ya kalau nggak kita lakukan jadi fitnah ya. Akhirnya gue lakukan, tapi gue izin dulu dengan banyak orang. Waktu itu kayak apa yang gue bilangnya, keliling gue izin dengan nyokap gue izin. Bener-bener dateng. Gak jadi 2 tahun ini udah mualafnya atau belajarnya? 2 tahun udah mualaf. Mualafnya 2 tahun berarti udah 2023. 2023 ya. 2023. Iya. Oh gitu. Terus responnya gimana ketika izin? Berarti kan mereka justru baru tahu tahun kemarin dong. Mereka baru tahu pas gue announce seminggu atau 1 bulan sebelum announce. Oh, gimana responnya tuh? Jadi gini, ini yang namakan dengan strategi ya. Ini juga edukasi untuk kalian semuanya ya. Percaya atau enggak, ini adalah edukasi untuk kita sama-sama. Gue bongkar deh edukasinya ya. Ketika kita itu non-muslim dan pengen belajar benar-benar agama Islam, pasti banyak yang gak suka. Apalagi kan gue Chinese. Ya kan, atau dari suku bukan muslim lah ya kayak gitu ya. Banyak pasti dari keluarga gue, dari lingkungan gue pasti yang nggak suka lah dengan agama Islam ini, ya kan. Yang gue pikirin strategi adalah gue keluarin dulu isu adalah gue belajar Islam. Boleh dong, ya kan. Kalau misalnya gue mualaf, heboh lah pasti kan. Tapi kalau gue mau belajar Islam, mereka pasti bisa terima dong kayak gitu kan. Tapi kan ini kan sudah mulai nih berita Richard Lee Islam. Ya gitu Pak ya. Muncul kan. Mereka nggak shock dong kalau gue belajar kan. 2 tahun gue belajar, 1 tahun pertama gue bikin podcast. Gue bikin podcast download dengan Ustadz Felicia pada waktu itu. Gue juga nonton itu. Itu karya sih menurutku sih. Tapi kan dari situ kan gue belajar intens. Itu satu dari dalam hati. Satunya lagi adalah strategi yang gue pengen tunjukin bahwa gue mulai dekat. Lagi di proses itu. Ya kan? Dan ada isu tuh. Dr. Richard katanya mau masuk Islam atau apa. Itu di grup keluarga ribut. Lu jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi paling enggak. Mereka kan tahu. Udah tahu proses itu. Gak kaget ya? Iya. Enggak tiba-tiba. Apa namanya? Gue hamilin orang. Kaget langsung kan. Kalau ini kan gue pacaran dulu dengan siapa. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu punya kan gak kaget-kaget banget. Itu analogi doang ya. Bukan gue hamilin ya. Tapi kan gue sudah perkenalin pelan-pelan. Gue sudah perkenalin pelan-pelan dengan keluarga gue. Sampai akhirnya kan di 2024 ada masalah dan itu jadi fitnah kemana-mana. Dan guruku juga sudah memberikan saran bahwa lebih baik kamu terbuka. Ya aku benar-benar datang ke mamaku, ke papaku. Dan aku ngomong bahwa aku minta maaf. Aku ngomong ini aku jelasin ya. Aku ngomong ya, Richard, aku ngomong selama ini mungkin dulu beragama Katolik, tapi semenjak setelah kuliah terutama bilang aku tidak pernah beribadah. Aku juga lebih ke ateis sih sebenarnya. Jadi aku nggak pindah agama sih sebenarnya, lebih ke ateis, lebih nggak ibadah aja gitu ya kayak gitu ya. Tapi aku mencoba mempraktekkan semua hal yang baik. Baik hal yang baik menurut gereja, hal yang baik menurut pokoknya gue menyayangin orang, gue memberikan dan sebagainya. Dan menurutku itu sudah jauh lebih cukup. Dan setelah gue belajar dan kenal agama Islam, ini membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik. That's it, itu aja. Bukan masalah yang lain. Dan bagiku agama apapun itu bagus selama dia membawamu menjadi orang yang lebih baik. Dan menurutku agama Islam membawaku menjadi pribadi yang lebih baik. Mama pengen gak Richard menjadi orang yang lebih baik? Aku bilang,
Dan kalau memang itu, ikhlaskan aku bilang. Aku pengen jadi pribadi yang lebih baik, aku pengen jadi suami yang baik, aku pengen jadi ayah yang baik, dan aku pengen jadi pimpinan yang baik untuk karyawan-karyawanku. Aku bilang kan, itu aja, karena tujuan kita kan menjadi orang yang lebih baik. Aku bilang kan, semua agama bisa kita debatin semua. Dia ngomong benar, dia ngomong benar, dia ngomong benar. Pada intinya adalah bisa buat orang jadi lebih baik atau enggak. Kalau kamu beragama tapi nggak bisa jadi lebih baik, contohnya beragama nih, contoh ya, dia ya agamanya Islam, tapi ngomongin orang, membenci, iri hati, kamu belajar dengan cara yang salah. Itu aja. Outputnya ya. Iya. Tapi kalau kamu belajar agama, misal nih, kamu belajar agama Buddha, tapi kamu jadi mengasihi orang lain, kamu mencintai orang lain, itu good. Aku nggak ngomong siapa yang benar, siapa yang salah, tapi itu good sudah, oke. Dan aku merasa agama ini membuat aku jadi lebih baik. That's it, itu aja aku bilang kan. Aku dan mamaku pada waktu itu bilang, ya sudah, yang mana yang buat Richard jadi lebih baik, sehingga pada waktu itu aku umumkan. Di keluarga, papa satu-satu aku nggak, itu sebelum announce ini kan? Iya, itu 1 minggu, mamaku 1 minggu sebelum announce. Papaku tuh sekitar 2 minggu sebelum announce. Nggak mudah juga sih, pasti nggak mudah juga. Itu kan orang tua tahunya dari kecil seperti gimana, tiba-tiba dapat testimoni seperti ini, gimana responnya? Kecewa pasti, ya mau ngomong apa ya, kecewa ya pasti ya. Tapi kan aku adalah pribadi, ingat ya, ini yang kecewa ini bukan cuma orang tua sih, banyak orang di luar sana mungkin juga. Circle dulunya juga pasti kaget ya. Kecewa. Aku bisa paham sih, aku juga bisa ngerti banget kayak gitu. Tapi yang aku pengen kasih tahu dengan kalian adalah berbahagialah ketika orang lain tuh bahagia. Kan nggak lucu kalau misalnya tetangga kita bahagia nih. Tetangga kita menemukan sesuatu yang baru. Masa kita tetangga dia membenci, kesel. Jadi hasad tuh dalam misalnya. Nggak mungkin dong. Bahkan ketika misal ya Ari Untung misalnya, seorang yang agamis banget, misal nih pindah agama yang lain, terus menjadikan lu jadi orang lebih baik, gue sebagai pribadi, sebagai teman, gue bahagia. Paling enggak happy for you gitu ya? I'm happy for you, kayak gitu punya. Kalau lu ketemu di Islam ya gue lebih happy lagi. Tapi lu ketemu agama lain dan buat lu jadi lebih baik, I'm happy. Bayangkan kalau semua di dunia ini orang yang ketemu agama, ketemu Tuhan, dan menjadi orang yang lebih baik, indah banget. Indah banget bro. Kita nggak usah ngomong agama bro. Kita ngomong orang menemukan agama terus jadi orang lebih baik. Udah, that's it. Kan setiap orang kan punya privilege masing-masing ya. Gue mungkin makan bakso ini gue bilang suka, lu bilang nggak suka. Lu bilang kue tiaw ini suka, gue bilang nggak suka. Ya udah, yang mana cocok aja untuk kita. Yang penting kita kenyang, kita nggak ganggu orang, kita happy sama-sama. Nah, itu dia. Tapi kan ya kita tahu ya, misalnya kalau menurut sebagai seorang Muslim, Islam ini agama yang sempurna gitu ya. Tapi pemeluknya nggak sempurna. Suatu saat nanti Dokter Richard akan ketemu orang Islam yang nyebelin banyak. Sudah banyak dari awal. Islam yang nyebelin, yang kemudian saya pernah ketipu banyak juga gitu. Maksudnya ada yang taat kemudian jadi orang baik, ada yang taat masih jahat juga ada. Ada yang keyakinannya beda baik, ada yang keyakinannya beda nggak baik juga ada. Jadi sebenarnya ini ada 4 kotak yang kita nggak bisa judgement dari orangnya sih ya, tapi seenggaknya memang hal itu akan ditemuin, akan ketemu juga pada suatu saat dengan orang yang mungkin ya Muslim, tapi mungkin kayaknya kita nggak cocok sama dia gitu, atau juga mungkin dia berbuat nggak baik sama aku misalnya gitu. Tapi ada juga sahabat-sahabatku yang beda keyakinan baik sama aku gitu. Bu malah jujur, kirain sama yang sesama agama, aku pernah juga ketipu. Malah nyebelin dia. Kadang-kadang begitu. Katanya dia ahli ya, tapi kok nggak mempraktekkannya itu. Makanya kalau kita adjustment dari orangnya, kadang-kadang kalau kita bertumpu sama orang, kadang-kadang kita kecewa juga sih sebenarnya. Cuma yang jadi penasaran dulunya nih, apa sih triggernya mau belajar itu? Oh, nggak sengaja kayaknya. Nggak sengaja gimana? Nggak sengaja ketemu guru. Nggak sengaja ketemu guru, dekat, berkenalan, diajari. Aku kenal nggak orangnya? Ustadz Dery, Ustadz Dery, ya. Ustadz Dery, Ustadz Felix. Aku ngerasa kayak, kamu pernah nggak ya? Ini aku benar-benar nantangin ya. Tadinya itu aku buat acara download dengan Ustadz Felix Show. Itu kan di passing pakai otak ya, pakai karya ya, pakai otak. Tapi benar-benar setelah 30 hari gue belajar, gue pengen berubah cuy, beneran.
Beneran gue jadi otak kayak dibelah gitu ya. Gue pengen ya. berubah yang kalau ada orang ngata gue bisa gue balas katain kayak gitu. Gue belajar jadi lebih calm, lebih tenang ya. Gue belajar coba menerima. Gue coba belajar melihat sesuatu hal yang negatif, gue jadiin positif. Gue coba jadi orang yang benar-benar mempraktekkan, dan makanya gue bilang gue ngerasain hasil. Itu aja sih. Gue bukan, mohon maaf, gue bukan Islam yang keras, kuat. Gue jauh dari kata-kata sempurna. Kalau kalian cuma ngeliat, wah Dr. Ujang Mualaf pasti ini rajin banget, pasti ini bentar lagi haji. Cepet banget ya. Kayak ketinggian deh, kayak ketinggian deh. Karena bagiku itu adalah ketika kita menemukan agama, kita menjadi orang yang lebih baik, dan aku menikmati belajarnya. Menikmati prosesnya kan? Iya. Take your time gitu, santai. Kadang-kadang yang ngomong tuh ngerasa lebih pintar aja pokoknya. Benar. Tapi ini benar sih. Kapan sunat lagi ditanya? Ketika kadang ada yang mualaf langsung ngegas. Tapi sunat dulu. Itu dalam kedokteran masalah itu skincare juga loh. Gitu. Masalah kesehatan kulit juga. Itu beda kulitnya aja. Gue sunat tapi bayangin ya. Gue dulu Katolik. Orang tua gue Katolik semua. Tapi papa gue ngajarin sunat karena katanya itu untuk kesehatan. Dan gue sunat di 1 SMP. Udah gede tuh, udah malu. Aku pernah baca kayak di Injil juga di sunat juga. Kok diajarin? Setauku itu memang untuk kesehatan. Aku nggak tahu masalah agama ya. Tapi setauku itu adalah memang untuk kesehatan. Udah sehat berarti ya? Untungnya nggak perlu sunat ulang kan. Tapi pun misalnya aku juga dengar juga beberapa teman-teman yang aku dengar mualaf di Jepang gitu ya. Banyak mereka mualaf tapi sekarang mereka belum berani sunat, itu pun nggak apa-apa. Yang nggak jadi masalah juga kan. Iya, yang paling pentingnya kan syahadatnya sih sebenarnya. Tapi ini kan hal yang ya lumrah sih ketika misalnya Dr. Richard ngasah gitu mualaf tiba-tiba banyak orang yang mualaf langsung ngegas. Nggak usah gitu. Orang Islam yang baru belajar agama aja nih, baru belajar itu banyak yang jadi ngegas, yang jadi kayak polisi haram gitu. Contohnya siapa? Gue. Dia ngomongin dirinya sendiri. Iya gitu. Jadi itu hal yang ketika kemudian ada berita mualaf jadi banyak tuntutan dari orang. Lu habis ini gini gitu kan. Tapi ini hal yang ya ini proses ya. Mungkin dinamika dalam kehidupan warna-warni yang dilewati sama seorang Dr. Richard. Nah, kan tentunya juga ada respon dari circle-circle terdalam, dari orang tua udah gitu, kemudian dari istri gimana? Kan yang pasti istri ini taunya setelah 2 tahun atau sebelum? 1 tahun. 1 tahun pertama nggak tahu, 1 tahun setelahnya dia tahu. Justru si istri yang memberikan kekuatan yang salah satu yang kekuatan lebih besar ya daripada ustadz ya menurutku ya. Menurutku daripada ustadz justru sebenarnya istriku tuh adalah guru yang paling luar biasa sih. Karena istriku tuh selalu ngasih tahu bahwa ketika kamu belajar, aku kan kasih tahu dia kan, dan dia bilang it's okay, dia bilang nggak apa-apa. Tapi dia bilang aku masuk Katolik karena pernikahan, ya kan? Karena kamu sudah memilih agama kamu, dia bilang kepercayaan kamu, aku boleh dong memilih kepercayaan aku. Makanya kalau ada yang ngomong aku settingan, istriku sudah dari 1 tahun yang lalu dia Buddhis. Berubah juga beliau. Iya, karena dia keyakinan awal dia kayak gitu punya, ya kan? Aku juga sangat menghargai dia menghargain aku juga menghargain dia juga kan kayak gitu kan. Dan dia ngomong dengan aku, dia cuma titip pesan dengan aku, apapun kepercayaan kamu belajar apapun nggak jadi masalah. Yang penting kamu harus jadi pribadi yang lebih baik. Kamu harus lebih punya banyak cinta. Kamu tidak boleh ada iri dengki. Kamu tidak boleh ada kebencian. Kamu harus tambah sayang keluarga. Selagi itu apapun nggak ada masalah. Kita menghormati keyakinan apapun ya pasti ya. Yang sebelumnya atau juga mungkin yang sekarang atau yang berikutnya lagi gitu ya. Berpengaruh nggak dengan kehidupan internal rumah tangga ketika kemudian tahu bahwa ini udah nggak barengan nih? Berarti kan ibadahnya beda, suami dan istri. Dulu sama-sama ke gereja misalnya, sekarang yang satu enggak juga itu masalah. Ya misal setahun sekali lah, atau juga mungkin ya seminggu sekali misalnya. Sekarang yang satu ke masjid, satu ke wihara ya misalnya. Itu gimana tuh? Enggak ada perubahan ya. Semuanya baik-baik saja. Bahwa kita sudah mempraktekkan ini selama 2 tahun kalau gue. Jadi toleransi udah internal dalam rumah aja udah. Gue Muslim, istri gue Buddhis, anak gue 3-3-nya Katolik. Tinggal 2 agama lain lagi nih kayaknya. Kan 5 agama di Indonesia. Dan gue masih
terkadang masih nganterin anak-anak ke gereja kok. Oh gitu. Masih nganterin anak-anak ke gereja. Gue support anak-anak pengen belajar kayak gini, gue support sampai suatu hari nanti mereka pengen menemukan ya. Ya, gue silakan sih, nggak jadi masalah. Sekali lagi, gue juga memegang teguh selagi itu membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik, jalanin. Tapi kalau itu membuat kamu menjadi manusia yang salah, aku siap jewerin. Aku akan marahin. Itu aja sih. Jadi ini mirip kisah-kisahnya guru-guru kita ya, Ustaz Felix Xiao, terus kemudian siapa ya, Kau Stephen almarhum. Gak ada yang tahu bro, ini semuanya proses bro. Mungkin kalau bagi orang yang nonton ini yang menghujat ya, wah kok bisa sih seperti itu, istrinya beda, anaknya beda. Kita kan gak ada yang tahu 20 tahun lagi bagaimana. Ketika misalnya 20 tahun lagi istri gue ternyata pakai hijab misalnya kan, alhamdulillah kan, anak-anak gue yang sedangkan dia yang ngomongin itu belum tentu ya. Entah ada di mana, kita gak ada yang tahu. Dan hidayah itu kan proses ya. Hidayah itu dijemput dan proses ya. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin ini adalah perjalanan yang dikasih Allah ke aku nggak tahu. Tapi jelas kita jalanin dan aku nggak menyakitin siapapun. Aku merasa aku jadi pribadi yang lebih baik. That's it, itu aja lah. Iya mungkin ya kadang-kadang ya kita tahu ya semua orang yang ada di media itu nggak lepas dari judgement dari netizen. Udah pasti itu. Entah pro dan kontra ya kan. Ada mungkin yang kontra dengan mualafnya, ada yang pro dengan mualafnya, yang pro juga kadang-kadang punya harusnya begini gitu misalnya, ada penilaian sendiri. Kita nggak pernah bisa selamat dari komen orang. Tapi dulu pernah gue kesel. Tapi setelah gue nonton filmnya David Beckham nggak lagi. Lu David Beckham? Nonton bagi yang sering judulnya apa? Orang. David Beckham di Netflix ya. Itu, pernah nonton gue ya. Kalau nggak salah gue cuma 3 episode sih. Gue nonton, tapi setelah itu gue nggak benar-benar nggak feel lagi karena apa yang dirasakan Beckham itu ternyata kita merasakan. Dia cetak gol, dia di ngomongin orang. Dia nggak cetak gol, dia di ngomongin orang. Dia main bagus, dia di ngomongin orang. Dia mainnya jelek, dia juga di ngomongin orang. That's a celebrity. Kita ngomong membuat itu adalah fokus perhatian yang sehingga semua orang itu berkomentar di sana. Dan ya gue, lo siapa yang punya followers banyak itu kita adalah public figure yang dilihat dari orang. Yang kita nggak bisa ngomong, kita bebas dikomentarin orang mau ngomong apa lo. Iya benar-benar. Gue nggak pernah bisa lepas dari salah. Ya gue ke kanan di ngomongin, gue ke kiri juga di ngomongin, gue kemana juga di ngomongin. Masalah ya memang itulah public figure dan itulah resiko kita. Lu pernah dengar cerita yang soal bapak sama anak bawa keledai nggak sih? Iya kan? Itu cerita Ustadz pasti Ustadz duduk di atas keledai salah. Turun salah, jalan sama-sama dikatain bego juga. Dua-duanya naik juga salah gitu. Nggak bakal pernah selamat dari komen orang gitu ya. Itu public figure gitu. Padahal setelah sekarang juga makin tahu bahwa sebenarnya orang juga nggak perlu mikirin kita juga gitu kan. Padahal kata Michelle Halim tuh benar juga ya, bahwa kenapa lo membenci banget dengan kita ya, padahal kita tuh nggak kenal. Kita nggak kenal ya. Dan kalau bagi aku tuh justru sedih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau orang berpendidikan, orang pintar dan orang kaya nggak punya waktu untuk bikin komen jelek, sumpah. Iya, itu dia. Cuma orang yang punya banyak waktu dan mentingin kehidupan lu aja gitu. Catat lagi kata-kata gue ya. Bagi orang-orang yang kaya, orang sukses, orang pintar, gak punya waktu bikin komentar jelek untuk orang lain. Jadi kalau lu masih ngetikin komentar jelek, berarti lu miskin. Berarti lu masih terganggu sama kehidupan orang gitu ya? Iya, karena orang kaya gak ada. Beneran, teman gue yang kaya, teman gue yang pintar gak ada yang buat seperti itu. Elon Musk komen di orang gitu ya? Gak. Gak ada ya? Dia gak pernah. Bahkan ganti fake akun dulu untuk ngatain orang lain. Sekarang tapi banyak yang begitu. Iya, makanya orang pintar, orang kaya gak ada yang kayak gitu. Buang waktunya untuk itu. Masih seperti itu, berarti lu masih miskin. Buang habit itu supaya lu jadi orang kaya. Bukan gue ngatain lu. Buang habit itu, karena kan kita pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses. Buang habit itu supaya jadi orang kaya. Nah, itu dia. Tapi kadang-kadang gini, saya juga agak jelek nih dengar dari Ustaz. Kita kadang-kadang peduli musingin komen orang. Padahal sebenarnya itu kita nggak penting-penting banget sama buat dia gitu. Dia cuma punya keinginan untuk bikin hidup lu susah aja hari ini gitu kan. Contohnya gini katanya. Contoh gini deh. Teman-teman lu nih abis datang ke kuburan lu misalnya. Lu abis dikubur. Kita makan di mana? Udah nggak penting lu. Itu cuma berapa 10-20 menit. Kasihan nih udah meninggal. Abis itu makan bareng, nonton bareng. Udah lupa lunya gitu. Ngapain lu ngabisin waktu untuk bikin pengakuan dari orang?
Padahal sebenarnya nggak sepenting-penting itu, Bro. Makanya, sekarang gue bilang ketika kita beribadah, ketika kita memilih agama, itu yang paling penting itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Iya. Bukan seberapa banyak viewersnya, berapa banyak yang dengerin kita. Iya. Yang paling penting itu relasi kita dengan Iya. Tuhan. Itu dia. Kita gue nggak butuh komentar, Masya Allah luar biasa Dr. Richard. Iya. Gue nggak butuh. Nggak butuh validasi. Masalahnya ngomong kayak gitu juga nggak buat gue masuk surga juga. Iya. Ya karena ya kita ditimbang dari amalan kita sendiri kan. Iya, apalagi kalau misalnya dia ngata-ngatain gue, dia ngerasa gue itu kurang, ya itu juga nggak buat gue itu masuk neraka juga. Nah kalau sekarang dari kehidupan Dr. Richard apa yang dicari? Apa ya? Apalagi yang aku cari ya? Aku pernah ngobrol dengan istriku ini ya, dan istriku pernah ngomong apa juga yang kita cari ya? Iya. Jujur sih gue sudah punya semua sih. Yeah. Kebetulan kalau misalnya kayak harta duniawi gue punya perusahaan juga kan, Antena Group besar juga, dan gue juga sudah punya. Iya, udah dapet lah target-target dulu kan. Iya, Hollywood Group juga ada. Terus apa? Perusahaan lain juga sudah ada. Besarin anak-anak kayaknya. Anak-anak. Gue ngerasa yang paling sukses dalam hidup gue itu bukan gue nya, tapi mama papa gue. Mama papa gue kan miskin banget. Papa gue itu kalau gue nggak salah sih ya, bahkan nggak lulus SMA. Mama gue cuma lulus SMA. Orang miskin biasa yang satu ikan itu dulu tuh dibagi untuk anak-anaknya. Anaknya dapat badan, papa mama gue itu cuma kepala ikannya doang kayak gitu ya. Tapi dia mampu nyekolahin gue yang terbaik. Bahkan gue satu sekolah dengan istri lo, SMP Sapri 1 itu salah satu sekolah SMP terbaik di Palembang. SMA Sapri 1 itu salah SMA yang terbaik juga di Palembang. Walaupun gue miskin banget, susah banget waktu gue masukin situ. Dan gue jadi dokter, gue jadi pribadi seperti sekarang, menurut gue nggak lepas dari orang tua gue. Bahwa yang paling sukses adalah mama papa gue sih. Dan gue pengen menjadi orang yang sukses. Dan menurutku orang yang sukses itu bukan cuma orang yang punya perusahaan besar, uang yang banyak, tapi orang yang bisa membimbing anaknya menjadi orang yang lebih baik. Nah, Masya Allah, keren banget tuh. Ada posisi yang paling ultimate, yang ibaratnya udah tenang deh di situ. Maksudnya ibaratnya, misalnya gue kepengen kaya banget. Udah pada saat itu udah gue gak mikirin apa-apa. Misalnya kayak gitu. Atau gue kepengen bisnis udah jalan tanpa gue ngapa-ngapain. Atau gue kepengen anak gue ntar jadi dokter atau jadi mungkin milioner. Itu udah posisi udah gue tenang deh, gue tinggal liburan doang sama istri misalnya, atau gimana? Nggak ada. Kalau di gue sih target dengan istri dari dulu pensiun umur 40 ya. Tapi kan tahun ini gue 40 tahun ya. Udah pensiun dong besok? Harusnya gue sudah pensiun, tapi gue ngomong karena ada beberapa kejadian, gue bilang gue akan tunda 2 tahun, tapi gue akan pensiun. 2 tahun gue akan pensiun, tapi kalau dilihat dari sifat gue sih, gue tuh orangnya nggak bisa diem ya. Selalu bikin karya, selalu ada aja idenya, selalu bikin perusahaan. Harusnya tuh 2 tahun lagi pun tuh nggak mungkin, namanya Dr. Richard itu duduk santai, tapi mungkin lebih ke nggak pegang perusahaan, tapi do something yang dia suka aja ya kali. Mungkin kalau misalnya udah tinggal enjoying life itu maksudnya. Ya, mungkin kalau misalnya dia sukanya cuma podcast, mungkin ya akan melakukan podcast doang. For fun berarti. Karena gue podcast nggak dapat duit loh. Emang ya dari YouTube apa sih? Ya maksudnya. Ada duitnya. Ada, tapi nggak sepadan sama ini ya sebenarnya. Iya, gue tuh nggak cari duit dari YouTube, gue nggak cari duit dari Instagram, gue nggak cari duit dari TikTok. Meskipun dapat. Karena perusahaan gue yang lain kan lebih big, lebih gede. Tapi ini sih cuma jalan untuk perusahaan, ya, gitu. Nah, kalau untuk seorang Dr. Richard nih, apa yang jadi life goals dan life purpose-nya Dr. Richard itu apa? Aku pengen tua dengan istriku aja kali ya. Pengen barengan dengan istriku aja, pengen kemarin ya, baru kemarin tuh kita ngobrol banyak hal tuh. Jadi kita sudah sepakat, Mam, kalau misalnya kita siapa yang mati dulu di antara kita. Iya kan? Kalau ingin menua bersama, kalau sampai tua bersama, enggak. Kalau salah satunya ada diambil duluan, yang ditinggal ngapain? Oh, aku sudah pernah berjanji juga dalam hidupku, di dimanapun aku akan berjanji tetap yang sama sih. Kalau misalnya suatu hari pun dia akan meninggalkan aku pasti tidak akan menikah lagi. Dan alasan itu sangat konkret dan sangat bisa dipertanggungjawabkan ya. Kenapa? Satu, dia wanita terbaik dalam hidup aku. Langsung nih. Dia yang buat aku menjadi di posisi seperti sekarang. Dan kalau sekarang cewek pasti banyak yang mau dengan gue, dengan posisi gue seperti sekarang ya. Tapi pada waktu posisi gue seperti dulu, nggak ada yang mau, cuma dia yang mau dengan aku. Jadi aku
harus memuliakan dia. Yang kedua, kita sudah berbicara ini perusahaan besar. Ini grup kita berbicara. Athena ini grup. Ya, baik grup ada 27 klinik, ada pabrik, ada Holy Wings Group dan lain sebagainya. Aku nggak pengen apa yang aku capai ini cuma untuk jadi orang berantem. Aku nggak pengen untuk orang jadi rebutan warisan gitu. Ya, aku nggak mau. Aku nggak mau. Makanya aku bilang sangat logik untuk aku jelaskan bahwa aku tidak akan pernah menikah lagi. Karena kalau misal, even istrimu nggak ada kayak gitu punya. Karena kalau aku menikah lagi cuma nambah masalah, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Ini kita mau melihat perusahaan besar mana yang kalau istrinya banyak itu akur, nggak ada, semuanya pasti ribut. Apalagi dengan grup seperti ini punya ya, itu pasti akan rebutan. Baik anakku mungkin akan rebutan dengan anaknya dia, atau dia akan rebutan dengan siapa. No, aku nggak ingin seperti itu. Aku nggak pengen seperti itu. Dan ini adalah rezeki yang dikasih Allah untuk aku, dikasih untuk keluargaku. Aku jaga, dan inilah aku. Inilah istriku satu-satunya. Aku tidak akan cari masalah apapun. Kemarin kami cuma diskusi doang bahwa memang istriku kan agak sedikit berbeda dengan aku ya. Aku tuh orangnya kalau kenal dengan istriku itu tahu banget bahwa aku tuh orangnya cepat, fresh banget, sedangkan dia slow pace. Aku tuh cerdas dalam berpikir, logikku tuh jalan banget, sedangkan dia itu perasaan santai kayak gitu punya. Berarti emang dijodohin bareng begitu berarti kan? Kalau kita ngomong itu aku gas dia rem. Aku gas dia rem. Terus ideku tuh banyak banget. Dia itu miskin ide banget. Tapi dia wise banget. Sedangkan aku tuh tergesa-gesa mungkin ya. Iya, kadang reaktif. Iya. Yang ini yang ngerem. Iya, dan dia tuh cukup bisa menyadarkan aku dengan kelembutan dia merangkul aku, membuat aku yang dominan ini jadinya nyaman. Nah, kadang-kadang perusahaan ini kan semakin besar kan semakin banyak masalah. Dan aku tuh selalu ngomong dengan dia, ada yang aku takutkan adalah ketika aku nggak ada lagi, aku bilang, itu yang aku takutkan. Kalau aku nggak ada lagi, aku nggak yakin kau bisa pegang perusahaan ini, aku bilang. Karena perusahaan ini terlalu gede, perusahaan ini terlalu, dia nggak akan bisa. Aku sudah bayangkan, dia nggak akan bisa pegang perusahaan ini. Tapi dia bisa pegang Dr. Richard. Dia bisa pegang. Tapi dia nggak akan bisa karena satu, perusahaan ini terlalu gede, masalahnya juga terlalu kompleks, banyak juga, dan melibatkan banyak orang. Dia pasti kena tipu ujung-ujungnya, kena bohong, karena ya pokoknya ya karena dia juga nggak jago bisnis kayak gitu. Sampai gue bilang ya mungkin aku pengen menua bersama, mungkin kalau misalnya sampai dia bilang kalau misalnya mati aku dulu aja, dia bilang supaya aku bisa jagain gitu dia. Supaya aku bisa jagain dia. Karena kalau aku mati duluan pasti chaos sih. Aku kebayang sih ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang terjadi pada aku bisa kebayang sih. Pasti cukup berantakan. Akan diwariskan kemana berarti ini semua asetnya? Apakah anak-anak atau maksudnya untuk meneruskan perjalanan ini? Ada perusahaan yang memang sudah dibangun, dibuild dengan sistem. Ada perusahaan yang personifikasi gitu. Yang motornya hilang, perusahaannya hilang juga kan gitu, ada juga. Ini regenerasinya akan kemana jadinya? Kalau yang sampai terakhir yang sepakatin dengan istri adalah kita sama sekali tidak ingin mewariskan dengan anak. Anak itu aku akan kasih semuanya profit untuk pendidikan, apapun yang dia mau, D1, S2, mau belajar apapun, aku nggak ada masalah. Karena aku nggak pengen mengarahkan. Mau jadi dokter ayo, nggak masalah. Mau di negara mana ayo, mau pokoknya apapun kita kasih. Tapi setelah selesai kita profesional. You kalau mau kerja tempat daddy harus digaji. Profesional. Oh ini adalah punyaku, punya istriku. Sampai sekarang kita nggak ada keinginan untuk mewariskan apapun. Kita mencari bukan untuk anak. Kita mencari untuk membesarkan anak dengan baik, memberikan pendidikan dengan baik. Tapi no, ini bukan rumah untuk yang aku kasih free untuk harus kamu. Diperjuangkan. No. Saya, papamu dulu dari kecil susah memperjuangkan seperti ini. Dan aku pengen anakku punya daya juang itu. Silakan kamu cari sendiri. Tapi aku akan modalin kamu sekolah sebaik mungkin. Aku akan buat kamu tidak miskin. Tahu nggak caranya supaya nggak miskin bagaimana? Gimana? Gue dapat ilmu ini dari teman gue. Dia orangnya nggak pintar, kerjanya nggak becus, nggak bisa kerja, nggak bisa kerja lah. Ya. Tapi dia sekolah di luar negeri, dia bisa piano, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa gitar, dia bisa basket. Percayalah, orang seperti itu pasti bisa hidup di dunia ini. Ngerti nggak lu? Maksudnya? Tugas gue adalah, gue sekolahin anak gue setinggi dan sebagus mungkin. Gue sekolahin, dia bisa piano, dia bisa gitar, dia bisa Inggris dia bagus banget, Mandarin dia bagus, dia bisa basket, dia bisa apa-apa. Percayalah, dia nggak akan miskin. Cuma kalau jadi kaya atau enggak, balik-balik lagi tergantung hidup dia. Tapi dia nggak akan bisa miskin. Karena kalau
semua skill dia itu bisa kepake pasti di real life. Misalnya S1-nya di Boston misalnya, atau S1-nya di UI, masa sih dapat gaji UMR nggak bisa? Nggak mungkin dong. Kecuali dia ngejudi atau dia apa kayak gitu. Dia pasti bisa hidup, tapi masalah kaya atau enggak ya balik lagi tergantung orang yang masing-masing. Keberuntungan dia. Tapi yang jelas gue sudah berhasil buat dia tidak akan miskin. You minimal bisa piano kan? Oke. Kalau nggak bisa apa-apa, paling minimal lu bisa di kafe kan main piano kan? Iya dong. Minimal. Lu nggak bisa nyanyi, minimal lu bisa main gitar dong, ngiringin orang dong. Ngamen di pinggir jalan, lu bisa hidup dong. Minimal ada skill. Nah, something skill gitu. Itu yang gue pikirin jadi orang tua itu adalah minimal lu bisa bekalin anak lu, dia nggak akan bisa miskin. Kalau kaya atau enggak, balik lagi. Tergantung dia kaya atau enggak, tergantung malas atau enggak kan gitu ya. Tergantung dianya, kreatif atau enggak, pintar atau enggaknya dia. Nah, sebagai penutup nih, abaikan kalau ada orangnya di sini. Misalnya di kamera ini adalah istri lu, ya, dan lu ungkapan dia ini siapa, seperti apa, dan betapa berharganya dia di mata lu, tanpa lu tahu baru ada orangnya di sini. Tapi dia biar ini bikin jadi satu arah, sesuatu yang belum pernah lu bilang langsung ke dia. Lu mau ngomong apa? Wah, gue sering ngomong dengan dia masalahnya. Jadi it's not something special ya bagi gue dan bagi istri ya. Karena kita sering ngobrol berdua. Sering mengutarakan isi hati lah. Tapi bagiku dia adalah, lu tau gak nama dia apa di handphone gue? Apa? Mungkin beberapa orang buat nama Kapolda, buat orang namanya Mabes Polri gitu kan. Kalau suami ya, gitu ya. Atau sayangku ya. Kalau aku memberikan nama kepada dia di handphoneku itu Dewi Matahari. Kenapa Dewi Matahari? Karena dia adalah terang dalam hidupku. Woi. Karena memang dia yang memberikan kehangatan, dia yang memberikan terang, dia yang memberikan arti, dan dia memberikan aku adem ya. Tapi bukan artinya gini ya, aku harus perjelas ini ya, supaya aku laki-laki biasa, aku suami biasa, aku juga manusia biasa, aku juga punya banyak kekurangan dalam rumah tangga kami. Nggak semesra itu juga. Kita juga banyak cekcok, kita juga banyak berkelahi, kita juga nggak sempurna lah ya. Nggak sempurna. Kita kalau orang lihat istriku, oh kalem banget, pernah nggak dia marah? Pernah. Galak dia marah. Galak dia marahin gue. Karena Palembang sih bisa banget, pasti galak ya. Gue marahin dia sering nggak? Sering. Bahkan gue pernah kayak mungkin pernah lah kali ngebentak dia pernah. Tapi hubungan kami sangat baik. Nggak pernah makan lebih dari 24 jam. Ya banyak masalah, tapi juga kita berhasil melewatin ini sama-sama dengan baik. Dan bagiku itu yang paling penting sih. Yang paling penting bagaimana caranya kami tetap berpegangan tangan selalu, saling menguatkan satu sama lain, dan saling mencintai satu sama lain. Masya Allah, keren banget teman-teman semuanya. Jadi ini kayaknya belum pernah kita denger ya langsung dari seorang Dr. Richard. Udah pernah cerita gini sih? Banyak hal gitu, bahwa ternyata prosesnya udah lama tadi mualafnya, kemudian banyak proses juga, kemudian pendekatan kepada keluarga seperti apa untuk, ya ini kan bukan sesuatu yang mudah ya gitu. Kemudian dinamika dalam kehidupan yang naik turun, terima hujatan, terima pujian. Gue tetap dengan ending. Tadi kan gue sudah bilang strategi kan. Jadi gue punya strategi tadi memperkenalkan bahwa gue ada dengan Islam dekat dulu supaya orang gak terkejut kan. Mungkin beberapa orang bilang, Richard Lee Muslim, istrinya Buddhis kayak gitu ya. Siapa yang gak pengen? Kita semuanya pengen. Kalau bisa itu satu agama semua, tapi nggak bisa gue paksa. Lu Katolik dong, Katolik dong, enak aja kayak gitu punya, ya kan? Apalagi hak masing-masing ya. Ya kita, apalagi gue menganut bahwa ya boleh apa aja yang penting menjadi lebih baik. Tapi sama kayak lu ceritain di podcast gue cuma pengen tunjukin gue jadi pribadi yang lebih baik. Dan gue memulai mengenalkan Islam dari diri gue sendiri, dan gue buat brand hijab. Dan fungsinya adalah itu adalah bagian strategiku untuk memperkenalkan dia, dan dia juga mau jualan. Oke, paling nggak dia pegang. Dia pakai hijab. Paling nggak dia pegang dulu. Pegang kan? Dulu ya. Dia pegang dulu ya, kan. Ya. Walaupun dia nggak pakai dan dia nggak tahu fungsinya apa, dan dia nggak percaya itu. Tapi itu adalah bagian dari strategi pembukaan bagi orang lain bilang, wah ini haji mumpung atau apa nih bikin hijab. Itu ya terserah kalian. Aku juga nggak jualan hijab, tetap kaya so gitu. Tapi ini adalah bagian dari berstrategiku. Dan itu sebenarnya bisa kalian praktekkan dalam kehidupan di rumah. Jadi jangan kalian lihat tembok kan tumbuh aja temboknya gitu kan. Kalian bisa belok dulu ke kanan, belok dulu ke kiri. Yang penting ujungnya
sama-sama bahagia. Keren banget ya. Kalau kita bilang ini kebalikan dari rumah tangga kita. Kalau kita istri pakai hijab bilang jangan diposting. Kalau ini kebalikannya, posting dulu. Siapa tahu nanti mau pakai hijab. Thank you banget nih, Dok. Sama-sama. Terima kasih untuk mau curhat kayak gini dan tentunya juga ini jadi tahu lebih banyak mengenai Dr. Richard. Terima kasih. Di luar dari semua yang aku lihat di media ternyata banyak hal yang perjuangan yang gak mudah juga untuk ditempuh ya. Oke guys, teman-teman semua, jika dirasa menarik silakan share sebanyak-banyaknya di circle teman-teman semuanya ya, dan mau dipotong-potong boleh, mau disebar-sebar lagi juga nggak ada masalah ya, tapi yang baik-baiknya ya guys ya. Terima kasih Dr. Richard, sampai ketemu lagi di episode-episode yang lain, siapa tahu ada hal yang bisa kita diskusikan lagi. Amin. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.